Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi termo kita selanjutnya adalah siklus revigrasi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas dua siklus, yaitu siklus daya gas dan siklus daya uap. Sekarang bagian terakhir itu adalah siklus revigrasi. Siklus revigrasi yang kita pelajari di sini ada beberapa bagian, yaitu siklus revigrasi dengan kompresi uap, kemudian siklus revigrasi bertingkat, siklus revigrasi dengan flush chamber, kemudian siklus revigrasi gas. Siklus revigrasi kompresi uap yang ideal. Kalau dari tandon kalornya seperti ini modelnya. Jadi ini adalah sistem pendingin kita atau siklus revigrasi kita. Ini adalah refrigerator kita atau pendingin kita. Ini adalah ruang yang didinginkan, sementara ini adalah temperatur lingkungan. Supaya ini menjadi dingin, maksud saya supaya ruang yang didinginkan ini menjadi dingin, maka panas yang ada di dalamnya diserap. Supaya ini mampu diserap, maka kita membutuhkan kerja dari luar, lalu dibuang ke temperatur lingkungan. Yang perlu diketahui di sini bahwa temperatur lingkungan kita di sini lebih tinggi daripada temperatur yang ruang yang didinginkan setelah proses berlangsung. Ya, jadi karena itu kita butuhkan kerja dari luar supaya kita bisa menyerap kalor dari ruang yang lebih dingin lalu dibuangnya ke ruang yang lebih panas. Ya, kalau mengalir secara alami maka kalor itu pasti akan mengalir dari temperatur yang suhu lebih tinggi ke yang lebih rendah. Tapi karena ini ada kerja dari luar yang kita gunakan, maka ini bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat skemanya seperti ini. Jadi, di kompresor udara, refrigeran itu dikompresi sehingga tekanannya menjadi naik, tekanan, temperatur juga menjadi naik. Ini dalam diagram TS-nya seperti ini, 1 ke 2, kompresinya secara isentropik. Kemudian udara itu kalor itu dibuang ke lingkungan, ya, dibuang ke lingkungan. Di sini ada semacam heat exchanger yang fungsinya sebagai kondensor. Jadi ketika di kompresor tadi ini fluida kerjanya tadi itu atau refrigerannya tadi itu dalam fase gas, maka ketika bersentuhan dengan fluida yang lebih dingin di kondensor di sini, ini akan menjadi cair. Lalu masuk ke dalam katup ekspansi. Katup ekspansi di sini adalah sebuah celah kecil, ya. Kalau di kulkas itu bisa kita lihat ya, seperti cacing-cacing di dekat kompresor di bagian bawah itu adalah katup ekspansi. Di katup ekspansi itu karena penampangnya tiba-tiba mengecil, ya, dari hukum Bernoulli, dari hukum kontinuitas, ya. Kalau penampangnya mengecil, maka kecepatannya akan membesar. Sementara kalau kecepatannya tinggi, maka tekanannya akan rendah. Kalau tekanan turun, maka temperatur juga otomatis turun. Akibatnya di sini setelah katup ekspansi, temperatur akan turun. Kemudian fluida itu terus masuk ke evaporator. Ini adalah daerah di mana fungsinya menyerap kalor dari ruang yang didinginkan. Ini semacam heat exchanger juga, jadi penukar kalor. Nah, kemudian karena di sini temperaturnya rendah, lebih rendah daripada temperatur daripada udara yang didinginkan, jadi dalam ruang yang didinginkan ini temperaturnya lebih tinggi, bersentuhan dengan udara yang lebih dingin tadi di sini, maka dia akan menjadi uap. Ya, karena tekanannya juga rendah ya, tekanannya rendah, kemudian dia akan menjadi uap, ya, menjadi gas. Ya, kemudian akan diproses kembali, dipompa ke kompresor. Nah, refrigeran atau fluida yang mengalir di dalam sini ini itulah yang kita sebut dengan refrigeran. Ada macam-macam refrigeran ya, yang banyak yang
yang kita akan lihat di tabel-tabel kita nanti ini dalam soal-soal yang kita gunakan di sini adalah ada yang Refrigerant 12 atau R12, ada Refrigerant 22 atau R22, R134A, ada amonia, ada propana, ada metana. Ya, di pasaran banyak sekali model-model refrigerant sekarang. Ya, jadi yang kebetulan tabelnya kita tidak punya di sini, jadi kita hanya menggunakan apa yang kita punyai sekarang. Tapi prinsipnya semua sama. Jadi kembali kepada di sini pada diagram TS-nya tadi ini, ketika dari kompresor itu terjadi kompresi isentropik, ya, jadi tekanannya naik dan temperaturnya naik. Kemudian ya ini tadi ini turun ke sini. Kenapa di sini temperatur konstan? Karena di sini ada perubahan fase, yaitu dari gas menjadi cair sehingga temperaturnya tidak berubah, hanya perubahan fase. Kemudian 3 ke 4 di sini ada proses throttling di mana entalpi di titik 3 sama dengan entalpi di titik 4 atau H3 sama dengan H4. Kemudian 4 ke 1 itu proses terjadi perubahan fase juga sehingga kita lihat ini temperaturnya konstan ya. Perubahan fase dari gas tadi dari cair tadi ini menjadi gas. Kalau di sini dari gas menjadi cair, kalau di sini dari cair menjadi gas. Jadi penguapan di sini terjadi pada temperatur rendah ya. Penguapan terjadi pada temperatur rendah, kemudian pengembunan di sini atau kondensasi di sini terjadi pada temperatur yang tinggi. Kemudian ya, kalau pada kendaraan-kendaraan mesin kalor atau pada mesin kalor itu unjuk kerja dari mesin itu dinyatakan dengan efisiensi, maka pada sistem pendingin atau sistem refrigerasi unjuk kerjanya dinyatakan dengan coefficient of performance atau COP. Jadi COP, coefficient of performance ya. COP itu sama dengan selalu ya yang kita inginkan dibagi dengan input. Yang kita inginkan di sini adalah ini. Sebanyak mungkin kalor yang diserap dari ruang yang didinginkan. Jadi QL dibagi dengan kerja kompresor. Kerja kompresor. Rumus ini boleh saja, ini kan kalau huruf besar seperti ini adalah kilojoule atau joule ya. Ini joule atau kilojoule. Ingat ini harus sama ya, sama satuannya. Boleh juga pakai yang kecil, kilojoule per kilogram juga boleh, atau boleh yang pakai dot sekalian ya, kilojoule per detik atau kilowatt ya. Jadi boleh sama saja ya, pakai titik W dot. Oke. Nah, ini kita lihat bagian-bagian ya dari sistem pendingin. Kita ambil di sini adalah yang kulkas ya, dari kulkas. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah kompresornya, ya kompresornya. Sayang sekali di sini kita tidak lihat apa namanya throttle-nya ya. Oh ini dia, ini kecil ini ya, ini throttle ya. Jadi keluar dari kompresor ini, sorry, keluar dari kompresor kemudian ini kan oleh fin yang di belakang di sini. Kalau di kulkas yang lama ini kelihatan di bagian belakang. Cuman kalau kulkas-kulkas yang keluaran sekarang itu sudah tidak kelihatan ya. Jadi ini masuk ke dalam. Jadi kita lihat dia mengalir sepanjang ini di belakang ya. Kemudian masuk ke dalam katup ekspansi di throttle ini ya. Di throttle ini yang temperaturnya dingin ya, dikarenakan karena kecepatannya tiba-tiba naik karena diameter penampangannya mengecil, karena kecepatan naik maka tekanan turun, karena tekanan turun maka temperatur turun. Kemudian dimasuklah ke dalam sistem di dalam kulkas ini ya. Ini sebenarnya normalnya biasanya dari atas bergerak ke bawah ya, tapi ini kok di gambar ini bergerak dari bawah menuju ke atas. Nah, ingat di dalam sini adalah pipa-pipa kecil yang di rak-rak di AC kita, di kulkas kita ini. Makanya biasanya ada petunjuk mengatakan ketika ada bunga es di dalamnya, itu kalau kulkas yang lama, kalau kulkas sekarang hampir semua tidak punya bunga es ya, ada sistem pencair bunga esnya. Kalau mengeluarkan bunga es yang ada dalam sini, tidak boleh menggunakan benda tajam. Tujuannya adalah jangan sampai melukai pipa-pipa kecil ini. Kalau pipa ini sudah terlukai, ya tamat kulkas kita ya. Kecuali Anda harus ganti ke seluruh komponen yang bagian di sini. Ya. Nah,
Prinsip kerjanya tadi sebenarnya sudah dijelaskan, yaitu pertama proses 1-2 di kompresor ini adiabatik ya. Jadi kerja kompresor ya sama dengan yang ketika di sistem refrigerasi uap. Jadi nanti adalah H2 kurang H1. Yang ingat kita ketahui di sini bahwa di titik 2 di sini di kompresor itu selalu dalam kondisi superheated. Kenapa? Karena di titik 1 itu kondisinya sudah saturated vapor. Ya. Di titik 1 sudah kondisinya saturated vapor sehingga otomatis ketika berekspansi secara isentropik vertikal ke atas, maka dia otomatis menjadi superheated. Nah, ini komponen, ini adalah kompresornya ya. Ini adalah kompresornya. Di kulkas kita ini sudah jelas sekali di belakang ada kelihatan ya. Ini di dalam ini kayaknya yang bentuk piston di dalamnya ini ya. Saya sendiri nggak pernah bongkar. Kemudian pembuangan kalor pada tekanan konstan ya di kondensor ya. Di kondensor artinya setelah keluar dari kompresor. Nah, kalau di sistem AC, sistem pendingin ruangan, maka ini bagian exterior unit ya. Bagian yang ada di luar ini adalah kondensornya. Kalau di kulkas di rumah ini yang di bagian belakang dinding kulkas kita ya. Tapi kalau kulkas sekarang tidak kelihatan ya. Jadi ini yang tempat membuang kalor ke lingkungan. Nah, supaya ini selalu efektif fungsinya, usahakan bagian di sini jangan tertutupin debu sangat tebal. Jadi diusahakan secara berkala dibersihkan. Bisa bersihkan sendiri, bisa disemprot air. Ya kalau punya kompresor disemprotkan dengan kompresor angin ya. Nih bisa. Kalau di kulkas ini tidak ada maintenance sama sekali kalau di sini ya. Kalau yang di AC di rumah ini bisa dibersihkan sendiri. Kemudian proses 3-4 throttling, ini di throttle ya. Ada dua bentuk, ada yang berbentuk kabel kecil kayak ginian, ada yang berbentuk ini celah kecil ya. Ini sistem perawatannya sama sekali tidak ada karena ini bagian yang kayak pipa kecil sekali ya. Kemudian proses penyerapan kalor pada tekanan konstan ya. Di evaporator ini kalau di rumah ya, di sistem pendingin di rumah ini yang bagian interior yang di dalam ruangan. Sementara kalau di kulkas itu adalah yang rak-rak di kulkas kita ya. Ini dia ya kalau di kulkas. Nah, contoh, kita lihat contoh soal. Sebuah siklus refrigerasi ideal memakai R134A sebagai fluida kerja. Ingat, fluida kerjanya adalah refrigeran 134A. Sehingga kalau kita membuka tabel untuk mencari entalpi dan entropi, ya, maka harus buka tabel refrigeran 134A, R134A. Siklus tersebut bekerja pada tekanan 1 bar dan 7 bar. Artinya tekanan rendahnya, kita lihat di sini tekanan rendahnya, tekanan 1 sama dengan 4. Jadi pada diagram yang sebelah kiri ini, ya, itu P1 sama dengan P4. Ini P1 sama dengan P4 itu sama dengan 1 bar. Ya, 1 bar. 1 bar itu sama dengan 100 kilo Pascal. Kemudian tekanan tingginya yaitu P3 sama dengan P2. Jadi P2 sama dengan P3 itu sama dengan 7 bar atau sama dengan 700 kilo Pascal. Kemudian laju aliran refrigerannya M dotnya itu sama dengan 0,05 kg per detik. Pertanyaannya, hitung laju penyerapan kalor dari ruang yang didinginkan. Ya, ada kata laju, kemudian diperjelas lagi dengan satuan kilowatt. Berarti yang ditanyakan di sini adalah Q.L ya. Nih, dari dari ruang yang didinginkan. B, daya suplai ke kompresor. Di sini tidak ada tulis ininya. Jadi berapa kerja kompresor? Ya, daya. Jadi nanti di sini kita harus cari W dot kompresor. Kemudian yang 3, laju pembuangan kalor ke lingkungan, berarti Q dot H. Ya, di sini adalah Q dot H. Dan yang terakhir adalah COP, refrigerator atau coefficient of performance.
Oke, kita kerjakan satu persatu. Nah, mulai dari titik 1. Titik 1 tadi berdasarkan tekanan 1 bar. Berdasarkan tekanan 1 bar, pada kondisi 1 rated vapor, berarti di tabel Anda cari yang nilai Hg-nya. Ya, karena berdasarkan tekanan, maka tabel tekanan. Tabel tekanan untuk fluida R134A. Jangan keliru, jangan karena sudah terbiasa melihat tabel uap, lalu Anda buka tabel uap. Dapatkan nilai Hg-nya, itu sama dengan 231,35 kJ per kilogram. Kemudian cari Sg-nya lagi, lihat di tabel itu, maka dapatkan seperti ini. Kemudian titik 2. Titik 2, diketahui bahwa S2 sama dengan S1. Di sini, S2-nya sama dengan S1 ya. Nih. Kemudian tekanannya sama dengan 7 bar atau 700 kilopascal atau 0,7 megapascal. Dan karena ini superheated, maka Anda lihat di tabel nanti, tabel superheated pada R134A, tekanannya 0,7 megapascal atau 700 kilopascal, lalu Anda interpolasikan terhadap nilai entropi ini. Nah, ini saya taruh di sini 0,9395. Maka nanti akan Anda interpolasi sehingga nanti didapatkan bahwa ketika entropinya 0,9395 didapatkan temperaturnya 35,7895 derajat Celcius dan entalpinya 271,484. Jadi H2-nya sekarang adalah 271,484. Silakan Anda latihan sendiri, cari di sini ya. Coba Anda interpolasi sendiri apakah sama dengan yang Anda peroleh. Jadi H2-nya ini adalah 271,484. Nih. Ini adalah H2-nya. Kemudian titik 3, H3 sudah sama dengan H4. H3 diperoleh berdasarkan P2 sama dengan P3, jadi berdasarkan P3 nanti, ya P3 tadi itu sama dengan 7 bar, itu dapatkan nanti HF-nya, ya HF-nya itu adalah H3. Nah H3 di sini sama dengan 86,78. Karena proses 3 ke 4 adalah proses throttling, maka H3 sama dengan H4. Nah, dengan data-data yang kita peroleh, maka laju penyerapan kalor dari ruang yang didinginkan, pertama kan QL-nya dulu kita cari. Jadi QL biasa dulu. QL itu, bukan QL besar dulu ya, QL kecil, kilojoule per kilogram. Karena data yang kita peroleh, data entalpinya adalah kilojoule per kilogram. Maka QL kita lihat di sini adalah H1 kurang H4. QL itu adalah H1 kurang H4. Tapi ini satuannya adalah kilojoule per kilogram. H1 ada, H4 ada, tinggal masukkan angkanya. Ya. Untuk mendapatkan Q.L, maka ini diperoleh Q.L itu sama dengan M. dikali dengan QL yang kita dapatkan tadi ini, atau M. dikali H1 min H4. Nih. Dengan cara yang identik, maka untuk daya kompresor, W. kompresor sama dengan M. dikali kompresor itu adalah proses 1 ke 2. Maka kerja kompresor yang dibutuhkan adalah H2 kurang H1. Ya, H2 kurang H1. H2-nya 271, H1-nya 231. Kemudian kalor yang dibuang, ini gambar di atas, QH. Maka untuk QH, kalor yang dibuang, Q.H sama dengan M. dikali H2 kurang H3. Ya, H2-nya adalah ini, 271, H3-nya adalah ini. Kemudian yang terakhir adalah COP. Ya, COP itu selalu adalah yang diinginkan dibagi dengan input. Ya, karena kita semua pakai dot-dot yang kita dapatkan di sini, maka kita pakai Q.L dibagi dengan
W.kompresor. Q.L-nya itu 7, sekian, kompresornya 2, sekian. Maka diperoleh COP sama dengan 3,602. Apa artinya COP 3,6? Artinya setiap satu satuan energi yang disuplai ke kompresor, maka diserap energi sebesar 3,602 dari ruang yang didinginkan. Ini maksudnya, ya. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan COP di sini adalah setiap satu satuan energi yang disuplai ke kompresor akan diserap 3,602 energi dari ruang yang didinginkan. Jadi kalau suplainya ke kompresor itu 100 watt, maka yang diserap dari sini adalah 360,2 watt. Yang disuplai ke dalam 1 kilowatt, maka yang diserap dari ruang yang didinginkan sebesar 3,602 kilowatt. Nih contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua ini adalah siklus refrigerasi yang aktual. Maksudnya aktual karena superheated-nya di sini diketahui ada tekanan, ada temperatur, ya. Kemudian lajunya seperti ini. Jadi kalau data kita di sini, ini mana ya? Memasuki kompresor sebuah refrigerator dalam kondisi superheated. Berarti masuk ke sini, ini tidak pas di titik sini, ya. Jadi dia sudah berada di sebelah kanan garis atau kubah jenuh ini, ya. Sehingga titik satunya itu, jadi kita katakan bahwa titik satu, jadi saya tulis di sini, titik satunya itu diketahui P1-nya 0,14 megapascal, kemudian jadi memasuki kompresor sebuah refrigerator dalam kondisi superheated pada tekanan 0,14 megapascal dan temperatur minus 10 derajat Celcius, ya. Kemudian keluar dari kompresor berarti saya tulis P2 itu 0,8 megapascal, kemudian T2 sama dengan 50 derajat Celcius. Di sini tidak berlaku S1 tidak sama dengan S2 di sini. Jadi di kasus kita ini S1 tidak sama dengan S2, ya. Kemudian refrigeran didinginkan di kondensor, ya. Kondensor yang di atas ini, ya. Menjadi 24 derajat Celcius dan 0,7 megapascal. Berarti di sini saya tulis P3 sama dengan 0,7 megapascal dan T3 sama dengan 24 derajat Celcius. Kemudian di throttle-nya artinya P4-nya sama dengan 0,15 megapascal. Ya. Dengan mengabaikan kehilangan kalor dan penurunan tekanan pada pipa-pipa yang menghitung. Oke. Laju pembuangan kalor dari ruang yang didinginkan dan daya yang disuplai ke kompresor. Jadi karena M.nya ada, ini M.nya. Kalau M.nya semua sama ya, selama sistem itu tidak bocor, maka dalam sistem tertutup M. itu selalu konstan. Jadi M.nya sama dengan 0,05 kg per second. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah Q.L dan W.kompresor. Yang kedua, efisiensi isentropik kompresor. Nah, ini dia efisiensi isentropik kompresor yang kita belum bahas sebelumnya. Tapi ingat, yang disebut dengan efisiensi isentropik kompresor di sini adalah yang ideal dibanding dengan yang aktual. Nanti perbandingan antara yang ideal dan yang aktual. Yang kita punya data di sini adalah yang aktual. Kalau yang ideal, jadi titiknya di sini, ya nanti kita lihat ya. Kompresor, efisiensi isentropik kompresor. Nanti kita lihat di sini. Yang jelasnya, kalau kompresor itu aktualnya lebih besar daripada yang idealnya. Jadi ideal yang ada di atas. Kompresor ideal dibagi dengan kompresor yang aktual. Yang kita hitung nanti di sini adalah kompresor yang aktual ini. Oke, nanti kita lihat.
Kemudian terakhir selalu COP. Nah, kita lihat ya, sekali lagi kurvanya tidak persis seperti ini ya. Titik 1 ingat superheated tadi. Jadi datanya superheated berdasarkan data-data tadi langsung lihat di tabel ya. Tuh. Nah, kemudian kita butuh titik 1 ini ya, titik 1 ini karena nanti kan kita asumsi bahwa nanti yang ya ada yang idealnya adalah S1 sama dengan S2 ya. Nah, ini H2. H2 H2 ini adalah H2 yang aktual yang berdasarkan data tadi ya. Yang berdasarkan tadi data P2 sama dengan sekian, P2 sama dengan sekian. Sementara H2S ini diperoleh ya di mana S1 sama dengan S2, kemudian P2 diketahui, lalu kita interpolasi, dapatkanlah nilai seperti ini. Jadi mirip dengan contoh yang pertama tadi, yaitu dengan mengasumsi bahwa S1 sama dengan S2, kemudian pada tekanan 2, kondisi superheated vapor, lalu kita dapatkan hasil yang bagian ini. Ya. Titik 3, ya, titik 3, ini selalu di pojok sini, H3 sama dengan H3F, oke, ini kita dapatkan seperti ini, tapi mungkin perlu dicatat di sini, ada yang lain di sini, coba lihat, kita lihat data 3. Ini, data 3 kita di sini kan ada P3 0,7, T3 24 derajat Celcius. Kalau Anda cek di sini, ya, kalau Anda cek di sini nanti, maka dia kemungkinan besar dalam kondisi kompres liquid. Ya, kalau Anda nanti cek ya, coba silakan dicek kompres liquid. Nah, kalau dia kompres liquid, maka nanti dari tabel berdasarkan temperatur 24 derajat Celcius kondisi saturated liquid. Jadi nanti bukan lagi berdasarkan 0,7, tapi berdasarkan T sama dengan 24 derajat Celcius, nanti Anda dapatkan berapa nilai HF-nya, berapa nilai berapa nilai HF-nya. Maka HF-nya itu adalah yang kita peroleh di sebelah sini, titik 3 ini ya. Kemudian titik 4 H3 sama dengan H4 ya, H3 sama dengan 4 proses throttling. Nah, kemudian laju penyerapan kalornya tadi itu kan sudah saya tuliskan tadi rumusnya bahwa Q.L sama dengan M.nya ada, kemudian H1 min H4. H1-nya ada, H4-nya ada. Kita tinggal masukkan maka dapat seperti ini dah. Daya kompresornya, jadi kompresor yang dimaksud di sini adalah kompresor yang aktual adalah M dot dikali H2 ya kurang H1. H2 yang ini kita pakai ya. Kemudian efisiensi isentropik kompresor ya seperti yang saya uraikan tadi bahwa efisiensi isentropik kompresor itu adalah ingat kalau sistem yang membutuhkan kerja maka yang ideal itu kerja idealnya itu lebih kecil daripada kerja yang aktualnya. Jadi kalau dibilang, oh ini hanya membutuhkan listrik 100 watt, pasti lebih dari 100 watt. Nah, jadi kompresor aktualnya, ini pakai titik ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang ideal apa itu? Ya ini, yaitu, jadi kita sama-sama kalikan M dot, H2 kurang H1. H2 mana di sini? Yaitu yang ideal. Ideal H2S. Nih. Dibagi dengan sama-sama M dot dikali H2 aktual kurang H1. Nah, jadi tinggal masukkan berarti H2S kurang H1 ya dibagi H2 min H1. H2S-nya ini, H1-nya ini ya yang di atas. Kemudian ya H2-nya ini, kemudian H1-nya ini ya. Nah, sehingga didapatkan nanti efisiensinya 91,21%. Kemudian COP di sini, ingat COP kita di sini adalah COP aktual tentunya ya. COP aktual yaitu Q.L dibagi dengan W kompresor yang aktual. Jadi bukan W kompresor yang ideal yang ini, bukan. Tapi yang aktual, yaitu M dot dikali H2 kurang H1. Maka didapatkan seperti ini.
Oke, untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.